Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat hutan dakwah yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali di channel Hutan Dakwah, channel pemersatu bangsa, pemersatu ulama, pemersatu kiai, dan pemersatu para ulama. Mudah-mudahan kita sekalian, para ulama, para habaib, dan segenap bangsa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang serta segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijadikan hamba Allah yang sukses dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak pandang siapa, tetap saya doakan, karena memberikan doa kepada orang lain itu merupakan sebuah hal yang begitu berharga bagi saya. Selanjutnya saya akan menampilkan satu tulisan beredar di media sosial, yaitu tulisan beliau Al-Mukarram Ki Haji Imaduddin, yang mana sebelum-sebelumnya beliau dengan tesisnya dan dengan wawasan beliau dan kekuatan cara berpikir beliau bahwa menyatakan tesis yang berupa Mawahib al-Laduniyah, menyatakan nasab Ba'alawi dalam keadaan inqita atau terputus. Dan pada saat ini juga ada tulisan baru yang beredar di media sosial, yang mana judulnya adalah mustahil para habaib itu bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan judul tulisan ini bahwa sudah tertutup rapat untuk peluang di dalam kajian nasab Ba'alawi kepada Rasulullah SAW, karena bahasanya sudah mustahil. Ketika mustahil, maka la yutasawwar wujuduhu, maka tidak akan bisa tergambarkan adanya nasab Ba'alawi terkonfirmasi kepada baginda Rasulullah SAW. Dari tulisan beliau ini ada dua poin. Ada dua poin sebagaimana kemarin-kemarin dijelaskan. Poin memangnya dalam prinsip beliau dan statement beliau cukuplah sedikit, tidak banyak. Yang mana dengan pakem Syajarah Al-Mubarakah tidak tercatat bahwa Sayyid Ahmad itu mempunyai Sayyid Ubaidillah. Tidak tercatat seperti itu poin yang itu. Dan kemudian debat kemarin itu memang ada 3 poin pertanyaan yang disodorkan oleh Ki Haji Imaduddin kepada yang pro Ba'alawi. Di antaranya adalah masalah adakah dalil yang tersurat dalam kitab yang sezaman dengan Syajarah Al-Mubarakah karya Al-Imam Fakhrur Razi. Seperti itu. Dan kemudian pertanyaan itu diiskal dan dirot oleh dari Ba'alawi yang menyatakan pertanyaan itu dalilnya apa, seperti itu. Itu yang pertama, poin yang pertama. Dan kemudian berkaitan dengan tulisan baru ini bahwa mustahil tidak hanya dalam bentuk kajian kitab yang sezaman saja. Lah ini loh ngelesnya beliau di antara untuk memperluas permasalahan
Sehingga dari bahasa mustahil ini ketika saya koreksi tulisan beliau bahwa ranahnya kepada DNA. Seperti itu. Ketika dalam masalah DNA, maka ranahnya bukan masalah kajian lagi. Karena kajian kemarin dari berbagai sudut pandang diutarakan dan disampaikan oleh pro Ba'alawi. Namun masih belum ada jawaban seperti itu yang berkaitan. Masalahnya apa? Mohon maaf karena dari sisi pertanyaannya pun dikoreksi. Sehingga dari yang pro dengan Kiai Haji Imaduddin untuk tetap berjibaku di dalam menyodorkan referensi yang sezaman atau yang lebih tua dari kitab Syajarah Al-Mubarakah. Dan padahal dari yang pro Ba'alawi menyatakan bahwa prinsip yang seperti itu tidak ada dalil untuk sebagai bentuk landasan mengatakan ingkitok nasab Ba'alawi sesuai dengan alasan yang dipertanyakan adalah harus kitab sezaman. Tidak seperti itu. Kemudian lari kepada poin yang kedua. Poin yang kedua adalah masalah tes DNA ini diikut-ikut sertakan. Ini malah memperluas masalah untuk masalah DNA. DNA karena dari apa yang disampaikan oleh beliau diantaranya adalah yang jelas ia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, jalur laki-laki. Berdasar hasil tes DNA keturunannya yang ada di hari ini. Sebagaimana berita yang disampaikan Dr. Sugeng Sugiharto, Marga Al-Habsyi, As-Segaf, Jamalul Lail, dan PSA, itu masuk haplogroup GY32613. Sedangkan untuk bisa disebut keturunan Nabi Muhammad, ya harus memiliki haplogroup yang sama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena ia adalah menantu dari Nabi Muhammad SAW. Haplogroup Sayyidina Ali adalah JFGC 100500. Menurut para ahli mustahil jarus garis laki-laki, Sayyidina Ali tidak sama haplogrupnya dengan Sayyidina Ali. Maka menurut para ahli berdasar hasil dari para habib yang telah melakukan tes DNA dengan haplogrup G, mereka bisa disebut keturunan Nabi Muhammad, itu hukumnya mustahil. Lah ini tendensi mustahil ini memang berawal dan bersumber dari tes DNA yang dilakukan oleh Dr. Sugeng Sugiharto. Jadi kelemahannya untuk kita keluar-keluar untuk masalah kajian ilmiah, saya rasa ini sudah sangat jauh sekali. Tidak pantas untuk kita mengatakan harus kajian ilmiah. Ternyata faktanya tulisan beliau memperluas permasalahan yang realnya masih banyak level-level yang harus kita kaji di dalam menetapkan nasab. Seperti itu. Mohon maaf atas segala bentuk kekhilafan dari saya. Kalau Anda nuduh saya pro Ba'alawi, ya saya pro Ba'alawi. Kalau Anda menuduh saya pro Wali Songo, saya pro Wali Songo. Sayang yang tidak pro ketika kajian ini digiring kepada opini atau narasi yang kurang pas dengan arahan-arahan para ulama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.